Nah, kita bahas pengertiannya dulu ya guys, agar kita dapat sedikit gambaran dari kedua kata ini. Secara definisi, penduduk adalah seseorang yang tinggal di suatu daerah atau negara. Misalnya, kamu saat ini tinggal di Indonesia, maka kamu adalah penduduk Indonesia. Lalu, bagaimana dengan warga negara? Pada dasarnya, warga negara juga adalah seseorang yang tinggal di suatu daerah atau negara. Yang membedakannya dengan penduduk adalah warga negara memiliki surat resmi dan legal bahwa mereka adalah seseorang warga negara. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan. Berikut 4 poin pembeda antar penduduk dan warga negara. Yang pertama, status. Misalnya nih, kamu bukan warga negara asli, melainkan hanya penduduk saja. Maka kamu tidak tercatat secara resmi, misalnya di Indonesia. Kamu tidak memiliki nomor KTP. Umumnya kamu hanya akan memiliki surat izin tinggal sementara saja. Berbeda dengan penduduk yang belum tentu tercatat secara resmi. Maka sebagai warga negara kamu sudah tercatat secara resmi. Karena itulah kamu memiliki kartu tanda penduduk dan nomor kartu tanda penduduk. Tanpa adanya KTP yang merupakan bukti bahwa kamu adalah warga negara Indonesia, maka kamu akan dianggap sebagai pendatang ilegal, kecuali kamu memiliki surat izin tinggal khusus yang resmi dan legal. Kalaupun kamu pindah daerah, maka kamu tetap harus membuat KTP yang baru sesuai dengan tempat tinggal kamu yang baru. Yang kedua, kewarganegaraan. Sebagai seorang penduduk dan bukan warga negara, maka kewarganegaraan kamu pasti berbeda dengan tempat tinggal kamu sekarang ini. Contohnya, saat kamu bekerja di China, selama beberapa tahun kamu memang menjadi penduduk China. Namun secara kewarganegaraan, kamu tetaplah warga negara Indonesia yang sedang tinggal di China. Setiap warga negara pasti memiliki kewarganegaraan. Jika kamu tidak sedang berada di luar negeri, maka jelas kewarganegaraan kamu sama dengan tempat tinggalmu saat ini. Misalnya, kamu adalah warga negara Indonesia, maka sudah pasti kamu berkewarganegaraan Indonesia. Walaupun kamu sedang berada di luar negeri, maka kamu akan tetap mengatakan bahwa kewarganegaraanmu adalah Indonesia. Jika tidak sama, maka orang tersebut bisa disebut sebagai warga negara atau penduduk asing. Yang ketiga, waktu tinggal. Seseorang yang tinggal di negara tertentu belum tentu dikatakan sebagai warga negara. Bisa jadi ia hanya menetap di negara tersebut dan hanya menjadi penduduk saja. Nantinya seseorang tersebut akan berpindah lagi dan menjadi penduduk negara lain. Biasanya orang tersebut sudah menjadi warga negara di negara lain. Misalnya kamu ditugaskan bekerja di Cina untuk beberapa bulan atau tahun. Saat pindah ke Cina, maka kamu akan menjadi penduduk Cina, tetapi bukan warga negara Cina. Karena setelah masa kerja kamu selesai, kamu akan kembali ke negara asalmu. Intinya, waktu tinggal penduduk tidak selamanya atau dalam jangka waktu tertentu saja. Sebagai seorang warga negara, tentu kamu akan menetap di negara tersebut. Kamu tidak akan berpindah ke warganegaraan. Jika ditanya, kamu akan menyebutkan negara tersebut walaupun sedang berada di negara lain. Contohnya, kamu lahir di Indonesia dan sudah tercatat resmi sebagai warga negara Indonesia, maka kamu akan menyebut dirimu sebagai orang Indonesia. Walaupun kamu sedang berkunjung di negara lain, kamu akan menikah di Indonesia dan menghabiskan hidupmu di Indonesia, kecuali kamu berpindah ke warganegaraan. Intinya, waktu tinggal warga negara sangat lama atau selamanya hingga dia meninggal. Yang keempat, tingkat kebebasan. Sebagai penduduk di negara lain dan bukan warga negara, kamu tetaplah dianggap sebagai pendatang. Karena itu, kamu relatif tidak bebas dalam melakukan sesuatu di negara tersebut. Misalnya, saat kamu bekerja, maka sebagai penduduk dan bukan warga negara, kamu hanya mendapatkan izin bekerja. Biasanya, kamu akan terikat kontrak dan tidak boleh berpindah pekerjaan atau perusahaan hingga masa kontrak berakhir. Selain itu, jika masa kontrak kerja berakhir, kamu harus kembali ke negara asal, kecuali kontrak kamu diperpanjang atau berpindah ke warganegaraan. Begitupun saat kamu ingin menikah dengan warga negara asli, ada beberapa aturan yang harus kamu selesaikan terlebih dahulu sebelum menikah.
Bisa diibaratkan jika warga negara seperti pemilik rumah sendiri. Kamu relatif lebih bebas saat melakukan sesuatu. Misalnya, kamu tidak perlu melakukan izin khusus jika ingin bekerja di Indonesia. Kamu cukup membuat lamaran dan jika diterima, kamu bisa langsung bekerja. Sama halnya jika kamu ingin menikah dengan sesama warga negara. Kamu bisa langsung mengikuti aturan Indonesia tanpa ada syarat tambahan yang menyulitkan proses pernikahan kamu. Kamu pun akan lebih familiar dengan aturan dan beberapa proses yang harus kamu lakukan saat berada di negara sendiri. Kalau kamu punya pendapat lain mengenai topik ini, silahkan komentar di bawah ya guys.